Aku sih enggak fun sih, aku bisa kenalan sama teman-teman aku aktor-aktor yang lain. Itu mereka juga bantu juga tuh, soalnya mereka juga ada aktor-aktor. Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Perankan sosok Dilan dan Anchika, Arban Yasis dan juga ZJKT48 berharap film Anchika 1995 booming. Karakter Dilan yang identik dengan motor jadul dan gaya bicara yang puitis menarik perhatian penonton hingga saat ini. Hadirnya kelanjutan kisah Dilan setelah putus dari Melea pun begitu dinantikan lewat film Anchika 1995. Sosok Anchika yang baru saja hadir dalam perjalanan cinta Dilan yang diperankan oleh ZJKT48. Namun, yang berbeda kali ini adalah karakter Dilan yang tak lagi diperankan oleh Iqbal Ramadan yang kini diganti oleh Arbani Aziz. Arbani mengatakan jika tak menampik jika karakter Dilan yang diperankan oleh Iqbal sebelumnya cukup booming. Arbani Zanzi mengatakan mereka tak merasa terbebani jika novel Anchika 1995 ini memang sudah memiliki penggemar tersendiri. Untuk memerankan Anchika, ZJKT48 pun melakukan banyak riset dan membaca novel Anchika 1995. Hal serupa juga dirasakan oleh Arbani yang merasa tertantang untuk memerankan Dilan. Proses pendalaman karakter yang dilakukan Arbani dan juga Anchika ini banyak berdiskusi dengan ZJKT48. Berikut wawancaranya. Berikutnya ya, ini ada Kenzi Taulani sebagai Dudi. Yang terakhir, ini idola kita semuanya sepanjang masa, ada Ira Wibowo sebagai Bunda Dilan. Hai. Wah, ini paling keren nih berhasil ini dari yang. Berita selanjutnya datang dari Kenzi, anak dari Andre Taulani yang mulai populer. Ikuti jejak ayahnya tampil di televisi. Kenzi Salman Syah Taulani mulai sering muncul di layar televisi. Kenzi, sapaan Kenzi Salman Syah Taulani ini mulai mengikuti jejak Andre Taulani. Ayahnya yang dikenal sebagai komedian dan juga seorang penyanyi. Kenzi adalah putra kedua Andre Taulani dan juga Erin Taulani. Tidak hanya menjadi co-host dalam acara papanya Rock and Roll menemani Andre Taulani, Kenzi juga mulai banyak ditawari bermain film. Saat ini, Kenzi sedang menyiapkan dirinya terlibat dalam film Anchika 1995 yang siap menjalani syuting pada Senin 3 April 2023 mendatang. Film Anchika 1995 menjadi debut akting pertama Kenzi. Kenzi bangga memiliki Andre Taulani yang dikenal sebagai musisi, aktor, hingga komedian. Andre Taulani selalu mengajarkan Kenzi untuk menabung dan tidak sombong meski sudah dikenal banyak orang. Berikut wawancara bersama dengan Kenzi Taulani. Sebagai aku sendiri, Jadi ke depan dulu. enak. Kamera. Bisa punya papa itu legend. Papa itu legend. Dari Stinky itu lama. Pokoknya bangga banget. Senang bisa punya papa kayak gitu. Dukanya apa? Mungkin jadi kayak terbawa-bawa. Aduh. Iya, terbawa gitu. Papa kalau di rumah juga suka ngelawak. Kalau lagi duduk tiba-tiba jatuh gitu. Dukanya mungkin jadi anak keluarga sini, kamu merasa terbebani nggak sih Dengan nama besar. dengan nama besar papa kamu? Gimana kayak Misalnya kayak aduh aku harus jadi lebih yang baik besar nih. dari punya nama lebih besar dari apa?
pasti ada sih rasa kayak gitu, tapi kan aku sekarang masih 14 tahun nih. Sekolah masih sekolah, jadi masih nanti berangkat terus, tapi aku masih harus keep working. Apa sendiri suka ngomel nggak sih, mungkin ke Kenzi nggak enaknya mungkin suka ngomel apa gitu ke Kenzi? Aku sebenarnya yang mau jadi yang acara itu, terus habis itu band apa itu ngomongnya kayak udah kamu fokus sekolah dulu gitu. Ya aku bisa kok Pak, sekolah sama Karir. iya karir disamain gitu. Apa sendiri maju? Tandai 20 tahun berkarya, The Massive akan gelar konser tunggal di Malaysia, Singapura, dan Jakarta. Grup band The Massive sudah 20 tahun berkecimpung di dunia musik hingga sudah melahirkan belasan album di industri ini. Dalam merayakan 20 tahun berkarya, The Massive berencana akan menggelar konser tunggal mereka di Malaysia, Singapura, dan juga Indonesia yang bertajuk 28 to the World. Rencananya Rian Eki Pradita, vokalis, Dwiki Aditya Marcel, gitaris, Nurul Damar, gitaris, Riyi Kurniawan, basis, dan juga Wahyu Paiji, drummer, ini menggelar konser tunggal di Malaysia pada 2 dan 3 Juni 2023 mendatang. Rian mengatakan setelah dari Malaysia, mereka akan menggelar konser tunggal di Singapura. Vokalis grup band The Massive yaitu merahasiakan kapan dan siapa saja yang akan memainkan konser tunggalnya di Jakarta. Berikut wawancara dengan The Massive. Alat sendiri, bahkan routing speaker sendiri di sana. Jadi itu kayak napak tilas lagi, tapi di level yang berbeda gitu. Dulu kita kayak gitu juga kan, nyolok-nyolok sendiri, buat kita sendiri. Terus sekarang kita sudah punya kru di Indonesia, tapi ketika kita ke negara orang, karena kita dulu pernah ngerasain dari minus, dari bawah, jadi kita kayak zaman dulu lagi nih, tapi di negara yang berbeda, tapi di Amerika gitu. Jadi kayak kita mencoba untuk melatih mental juga sih di sana. Dan ketika kita manggung di sana 1 bulan kemarin, kayak kita manggung di pinggir jalan, manggung di park, main di atas gunung, main di satu kayak perkampungan di sana di San Francisco, dan view-nya bagus banget. Dan orang tiba-tiba ada bule-bule di sana yang ngeliat, merhatiin, terus beli merchandise kita, terus kita layanin langsung. Jadi anak-anak lagi ngeset, aku jualan merchandise, mereka bayar. Jadi benar-benar yang independen banget gitu, tapi seru. Dan Pertama kali bintangi film horor, Tika Bravini tak sabar ingin tunjukkan aktingnya. Aktris Tika Bravini sudah tak sabar menunjukkan film hasil aktingnya, yaitu di film Kanzab. Sebab film Kanzab ini merupakan pengalaman perdana bagi Tika membintangi film bergenre horor. Film yang dibintangi Tika ini pun baru saja meliris poster resmi yang juga tanggal penayangannya di sosial media. Anggi Umbara sebagai sutradara film tersebut menegaskan bahwa ia ingin menghadirkan film horor mencekam dalam film terbaru berjudul Kanzab. Film yang diproduksi oleh The Company ini rencananya akan tayang pada momen menjelang Lebaran, yakni 20 April 2023 di bioskop Indonesia. Selain Tika, film Kanzab ini juga dibintangi oleh Yasmin Jassim dan juga Aswendi Nasution. Berikut wawancaranya. Sebuah cerita, waktu film Pak suaminya tayang di bioskop cuma nemenin, tapi matanya merem, telinganya ditutupin sama jari. Sampai akhirnya oke, klik, gue ambil peran Bu Nuning. Ya udah nih, ambil. Itu kayak terpaksa ya. Ya, terpaksa. Karena terakhir Tika Bravani main film 2017 ya. 2017. Ada film Nyai Ahmad Dahlan ya, jadi 5 cowok jagoan. sama 5 cowok jagoan. Drama, satunya action. Jadi menuntaskan rindu juga di film ini, meskipun ya mengobati rindu kok menuntaskan. Iya, mengobati rindu juga. Terus ya kangen aja sih dengan treatment film itu kan pasti jauh beda dengan biasanya. Kan aku udah lama 3 tahun di sinetron, terus kayak balik ke film kayak suatu hal yang prosesnya itu yang sesuatu yang bisa di-enjoyin, kangen untuk aku enjoyin, apa sih bahasa gimana sih? Kangen untuk menikmati prosesnya gitu loh. Tapi nggak kaku ya itu ya? Kayaknya sih kaku ya. Kok gue jadi
Sempat Nggak tahu ini deh. ya, sempat karena treatmentnya berbeda, terus terbiasa di sinetron 3 tahun. Nah itu nggak tahu sih, aku kan belum lihat hasilnya ya, nggak tahu deh. Enggak sama Kayaknya ini deh. sama syuting itu, maksudnya sama syuting kemarin ngerasa ada yang aneh dengan diri sendiri nggak atau fine-fine aja ternyata? Ada sih kalau aku pribadi tuh reaksi-reaksi kan maksudnya kalau film itu layar lebar ya. Itu tidak perlu usaha. Misalnya nih, ada orang di balik kamera ini, maka di film tuh gue cuma lihat. Nagita Slavina gelar festival kuliner jajaran di stasiun BNI City Tanah Abang. Nagita Slavina melalui perusahaannya Rans Entertainment menggelar Jajaran Festival. Festival kuliner jajaran ini digelar di stasiun BNI City Tanah Abang pada Jakarta Pusat berlangsung 1 sampai dengan 9 April 2023. Jajaran sebelumnya telah sukses diadakan pertama kali pada bulan Oktober 2022. Chef Opening Operations Rans Entertainment Nagita Slavina mengatakan alasan pemilihan lokasi tersebut karena di pusat ibu kota dan ramai pengunjung. Perbedaan antara jajaran film 1 tahun lalu dan juga 2 ini terletak pada jam operasionalnya. Jajaran volume 2 ini dibuka saat sore hari sehingga bisa disantap pengunjung ketika berbuka puasa. Sekitar 50 usaha mikro kecil atau UMKM turut berpartisipasi di jajaran volume 2 ini. Berikut wawancara bersama dengan Nagita Slavina. Ada jajaran festival Ramadan di kafe untuk offline-nya jadi atas sedikit. Alhamdulillah di bulan Ramadan kurang lebih ada sekitar 50-an kan. Dari tanggal berapa ke tanggal berapa eventnya? Ini hari pertama tanggal 1 sekarang sudah April ya. April sampai tanggal 9 April 2023. Untuk menu spesialnya apa nih? Menu spesial ada banyak banget sih Bu. Jadi mungkin yang kalian pasti. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk tersaksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya.